حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita memulai pelajaran yang baru seperti biasanya, hadis yang terakhir disetorkan atau disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berkaitan tentang makruhnya bernafas di dalam bejana, periuk atau gelas atau yang semisalnya ketika minum dan yang semisalnya, dan dianjurkannya memutarkan bejana atau yang semisalnya ketika dibagikan, memulai dari yang kanan terlebih dahulu. Dua hadis pendek, tidak sulit dihafal. Yang pertama hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Yang kedua hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dua-duanya sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Yang hafal dua-duanya tafadhalu. Ayo Al-Aiman. Tawang alaih. Naam, hafal. Bismillah. Na'am barakallahu fiik, ahsantum a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah babu jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirah ghairi adh-dhahabi wal fiddah. Disimak, bab diperbolehkannya minum dari semua bejana bebas yang suci selain emas dan perak. Maksudnya selain bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau antum mendengar bejana, tidak mengharuskan bejana saja, yang semisal dengan bejana, misalkan piring, paham ya? Misalkan gelas, paham ya? Itu masuk. Jadi diperbolehkan minum dan yang semisal minum, makan misalkan dari semua bejana yang suci ya, selain bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sebelum kita masuki hadis, kita ambil satu saja. Di sini nanti hadisnya Ummi Salamah radhiyallahu anha. Di sana ada hadis yang masyhurah, riwayatnya masyhurah, hadisnya masyhur, sahih, yaitu hadisnya Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Perhatikan ya. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ana ulangi hadisnya Hudzaifah Ibnu Yaman
radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan la tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Artinya dalam hadis yang mulia tersebut Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula kalian makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Piring yang terbuat dari emas, perak dilarang juga kita makan dengan piring tersebut. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena bejana-bejana tadi ya yang terbuat dari emas, terbuat dari perak tadi untuk orang kafir di dunia, untuk kalian di akhirat. Kita tinggal milih yang mana. Nah, para ulama meletakkan kaidah yang penting dalam masalah ini. Di dunia kita diharamkan, nggak boleh makan dan minum dari tempat yang terbuat apa tadi, emas atau perak di dunia ya, tapi di akhirat dihalalkan. Nah, diperbolehkan, tapi sabar nunggunya. Kemudian khamr, haram nggak bagi kita di dunia ini? Khamr haram, tapi nanti di akhirat barakallahu fiik dihalalkan di surga. Apa kaidahnya dalam masalah ini? Sabar menunggu menanti, jangan terburu-buru. Kalau sudah terburu-buru di dunia dia makan, minum dengan bejana yang terbuat dari perak, dari emas misalkan, berarti terburu-buru kan? Nanti di akhirat nggak dapat dia. Apa kaidah fikihnya? Dan kita lewati berkali-kali ini. Abdullah. Naam. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Itu kaidahnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dihafalkan ini ya. Barang siapa yang terburu-buru untuk segera mendapatkan sesuatu yang belum datang waktunya, maka dia dihukum, diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat boleh, diperbolehkan di akhirat makan dari bejana terbuat dari emas, perak diperbolehkan, tapi di akhirat, di dunia kok dia terburu-buru. Di dunia malah dia menggunakan bejana, makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sudah, nanti di akhirat malah enggak dapat dia. Kenapa enggak dapat? Karena dia terburu-buru untuk mendapatkannya di dunia. Bisa dipahami? Di dunia dia minum khamr, mabuk-mabukan. Justru nanti di akhirat enggak dapat, karena dia terburu-buru. Terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu yang barakallahu fiik yang nanti akan dapat di akhirat, tapi terburu-buru di dunia dia. Paham ya? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia dihukum dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Itu juga disebutkan pantunnya oleh siapa? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa pantunnya? Naam, mu'ajil mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusran mahirmanihi. Mu'ajil mahdhuri qabla anihi. Artinya apa? Orang yang terburu-buru dengan perkara yang haram sebelum datang saat diperbolehkannya. Naam, qad ba'a bil khusran mahirmanihi. Sungguh dia kembali membawa kerugian bersamaan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Seharusnya seorang anak itu kalau sabar, bapaknya meninggal dunia dia dapat warisan, tapi nggak sabar dia pengen segera mendapatkan warisan dari bapaknya malah dibunuh sama anak tadi, akhirnya anaknya tidak dapat warisan. Kenapa? Uqibat bihirmani, dihukum dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kenapa? Karena terburu-buru. Seharusnya sabar, nunggu sampai meninggal dunia baru dia dapat warisan. Kalau dia membunuh malah justru apa? Diharamkan mendapatkan warisan, karena termasuk penghalang seseorang mendapatkan warisan apa diantaranya? Al-qatl, pembunuhan. Dia lihat ya, al-qatl, pembunuhan. Nah, itu kaidahnya disebutkan karena kaitannya dengan hadis yang akan kita baca ini. Nah, jadi dilarang kita minum atau makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Paham ya? Karena itu diperbolehkan hanya untuk orang-orang apa?
orang-orang kufar di dunia dan untuk kita orang yang beriman bertakwa di akhirat kelak. Perhatikan. Paham ya hadis Hudzaifah bin Yaman muttafaqun alaihi la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kalian jangan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak. Jangan pula kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya dua bejana tersebut yang terbuat dari emas dan perak untuk mereka orang kufar di dunia dan untuk kalian kelak di akhirat. Kita baca hadisnya satu tapi dikondisikan, diperhatikan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaihi. Disimak. Dalam hadis ini kalau kita lihat dari penyebutannya cuma perak saja, ternyata ada lebih umum, emas pun dilarang juga, terbuat dari emas. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Hudzaifah Ibnu Yaman yang sudah kita bacakan tadi itu, lebih umum. Kalau ini kita artikan dulu yang ini. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Ummu Salamah ini? Nah, barakallahu fi, sering kita jumpai, sering kita dapati. Siapa namanya Ummu Salamah ini? Nah, barakallahu fi. Hasan. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Ingat enggak? Naam, labas. Barakallahu fiik. Antum? Anda ya Abdurrahman? Ingat? Anda ya Abdullah? Labas. Anda ya Ihsan? Anakumullah. Anda ya Abdullah? Ayo, Anda. Ummu Salamah. Masmuha. Hindun bintu Abi Umayyah. Paham ya? Dihafalkan. Al-Makhzumiyah. Namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Itu nama daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Naam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bersabda, disimak, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Disimak itu artinya, dikondisikan. Nah, barakallahu fiik. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, hanya saja dia itu memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Yujarjir itu yudkhil artinya. Artinya yujarjir itu yudkhil, memasukkan. Paham ya? Diartikan. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam wal iyad billah. Hanya saja sebenarnya dia itu masukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam wal iyad billah. Paham ya? Nah, ngeri. Nah, kalau antum perhatikan barakallahu fiik, hadis yang pendek ini yang disebutkan cuman bejana terbuat dari apa? Perak, fiddah. Yang emas bagaimana? Dengan dalil yang umum tadi itu. Hadisnya siapa tadi? Hudzaifah Ibnu Yaman, muttafaqun alaih. La tashrabu fi aniyatiz dzahabi wal fiddah, umum. Zahab juga masuk. Paham ya? Wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Larangan ini umum. Berlaku umum. Perempuan, laki-laki dilarang makan dan minum dengan bejana, piring, periuk, gelas yang terbuat dari emas dan perak. Umum. Bukan hanya laki-laki, umum. Beda ketika larangan memakai sutra.
Kalau memakai kain sutra, itu larangannya hanya khusus laki-laki saja. Dibedakan loh ya. Hanya khusus laki-laki saja. Demikian pula larangan memakai apa? Perhiasan terbuat dari emas. Itu larangannya laki-laki saja. Perempuan tafadhali, enggak ada larangan. Perempuan bebas. Mau pakaiannya dari sutra, enggak ada larangan juga. Ya, kemudian cincinnya dari emas juga enggak dilarang. Tapi kalau laki-laki barakallahu fiik, larangan memakai pakaian terbuat dari kain sutra atau larangan memakai perhiasan terbuat dari emas itu khusus laki-laki. Dikondisikan bedanya. Kalau perempuan bebas, tapi larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak umum. Beda atau sama? Hizam? Beda. Dibedakan ya, jangan sampai gagal paham. Larangannya yang umum seputar apa, Irsyad? Yang dilarang laki-laki perempuan juga nggak boleh menggunakan yang terbuat dari emas dan perak tadi. Nah, larangan seputar apa tadi? Makan dan minum. Makan dan minum dengan bejana atau periuk atau gelas yang terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Nah, sekarang pertanyaannya, sendok gimana kalau pakai sendok? Sendoknya terbuat dari emas, garpunya terbuat dari emas, sendok biasa terbuat dari perak. Wah. Ini kan larangannya kalau bejana, Ustaz. Gelas, bejana, periuk. Lah kalau sendok bagaimana? Coba, siapa yang siap menjawab? Antum. Dilarang juga enggak kira-kira? Sama. Intinya seputar makan dan minum gitu loh. Paham ya? Seputar makan dan minum. Minum kan kadang-kala ada juga orang minum menggunakan bantuan apa? Sendok. Ada enggak kira-kira? Orang minum membutuhkan bantuan sendok, ada enggak kira-kira? Banyak. Orang makan pun juga sama kan? Kadang-kala ada makanan yang kalau enggak dipakai, enggak mengambilnya enggak pakai sendok juga sulit. Makanya masuk juga walaupun sendok. Mahum? Intinya, nah barakallahu fiik, larangan makan dan minum dengan bejana atau yang semisalnya yang terbuat dari emas dan perak. Jadi paham misalnya ya? Nah, adapun kalau menggunakan sutra, kain sutra atau menggunakan perhiasan terbuat dari emas, ini larangannya umum atau khusus? Antum? Khusus siapa? Laki-laki. Yang terbalik, khusus laki-laki. Perempuan bebas. Perempuan mau pakai kalung terbuat dari emas tafadhol, enggak ada larangan. Paham ya? Nah, seperti itu. Jangan sampai terbalik ya, karena pembahasannya besok itu yang masalah pakaian sutra itu. Jadi udah ana sebutkan faedahnya. Larangan yang umum, larangan memakan, minum dari apa? Dengan bejana atau yang semisalnya yang terbuat dari emas dan perak. Itu umum, laki-laki perempuan dilarang. Perhatikan. Laki-laki perempuan dilarang. Adapun larangan memakai pakaian terbuat dari sutra, itu larangan hanya khusus laki-laki. Atau memakai perhiasan terbuat dari emas, itu juga larangan khusus untuk laki-laki. Perempuan bebas. Ini yang kita ambil, dikondisikan, dihafalkan. Setor kepada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.